Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 Kimia Industri 1. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Mulai pelajaran silakan minta tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu ya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya presensi dulu yang ada silakan bilang hadir ya Mbak ya. Anggi Sekarwangi ada? Sakit ya? Ya. Anissa Sri Rezeki? Antika Putri Patricia? Wisnu Mahendra? Ini ya semoga kita doakan ya Anggi Sekarwangi biar cepat sehat ya. Saya berkasihan kembali sehingga bisa berkumpul dengan kita untuk belajar bersama bareng-bareng ya. Ya, Mbak. Coba diperhatikan untuk di layar yang sudah ditampilkan. Di situ ada materi yang akan kita pelajari hari ini ya, Mas ya. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Masih ingat materi apa? Evaporasi. Ya, evaporasi. Evaporasi masih ingat semua ya? Evaporasi itu apa ya? Masih. Coba ini punya dengar suaranya Mbak Lailatul. Nah, coba Lailatul. Evaporasi itu apa Lailatul? Masih ingat tidak Lailatul? Proses penguapan air. Proses penguapan air ya. Penguapan air. Ya. Ada yang bisa menambahi lagi Mbak Lailatul katanya proses penguapan air ya Mbak siapa Mbak? Anissa. Suatu peristiwa yang bertujuan untuk memekatkan larutannya air. Iya betul sekali Anda ya. Penguapan yang bertujuan untuk memekatkan suatu larutan untuk evaporasi. Masih ingat ya kemarin sudah belajar tentang alat-alat evaporasi. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang peralatan kristalisasi, yaitu kompetensi dasarnya adalah menerapkan peralatan kristalisasi sesuai SOP. SOP itu standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan peralatan kristalisasi sesuai SOP. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, kalian nanti diminta untuk belajar untuk menentukan jenis peralatan kristalisasi, menerapkan penggunaan peralatan kristalisasi, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kristalisasi. Untuk keterampilannya, kamu diminta untuk mengoperasikan peralatan kristalisasi sederhana ya. Kemudian diminta juga untuk membuat produk makanan atau minuman dengan proses kristalisasi. Sikap yang nanti akan dimulai adalah sikap proaktif kalian di sini ya, sikap kritis kalian dan sikap kreatif ketika pembelajaran. Jadi kalau misal ada tanya jawab, silakan bisa bertanya sebanyak-banyaknya dan menjawab sebanyak-banyaknya karena nanti akan saya berikan bintang ya, bintangnya untuk total kalian nanti sebagai nilai sikap. Itu ya Mbak ya. Lanjut untuk tujuan pembelajarannya, kamu nanti diminta untuk menerapkan peralatan kristalisasi sesuai SOP melalui model project based learning. Jadi nanti membuat suatu produk. Ada videonya tentang apa? Nah, sebelum video ini silakan dilihat, kemudian dicatat poin-poin yang penting tentang video yang ada di sini. Video tentang kristalisasi salah satunya pada pembuatan
rezeki ya, bisa menghidupi banyak orang di situ ya. Sama seperti kalian nanti harapannya lulus dari sini, lulus dari kimia industri, nanti akan menjadi orang-orang sukses semuanya ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dengan berkelompok ya. Silakan dicermati nama kelompoknya. Saya berikan waktu 1 menit untuk berpindah ke kelompoknya masing-masing. Silakan bisa. Sudah benar semua? Sudah. Oke, sebelumnya Ibu bagikan dulu untuk LKPD dan bahan ajar yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini. Nah. Ini ada video tentang kristalisasi. Silakan nanti kalian dari video ini amati info-info yang penting dari video, kemudian dituliskan di halaman 5 ya, tentang apa itu kristalisasi. Sudah siap? Sudah. Saya mulai videonya ya. Dijelaskan di video ya. Buka dulu untuk halaman 5. Silakan secara berkelompok menuliskan pengertian kristalisasi. Kemudian tadi kan di sini sudah dijelaskan ada beberapa aplikasi-aplikasi tentang materi peralatan kristalisasi ya. Apa saja tadi yang pertama? Ada apa? Antika Putri. Ada industri garam, terus kemudian apalagi gula ya. Itu diantaranya ada 2. Silakan nanti kalian mencari yang lainnya aplikasi terkait kristalisasi dan menuliskan di LKPD juga di halaman 5 ya. Nah, coba kita lihat di sini apa saja peralatan kristalisasi. Silakan bisa dibaca bahan ajarnya dan kemudian dikerjakan LKPD-nya halaman 6 sampai halaman 7. Itu diminta untuk menjodohkan ya antara nama dengan karakteristik yang sudah ada di halaman 7 ya. Ada 4 nomor, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Di sini diminta untuk menuliskan apa saja manfaat dari jahe dan buah naga. Kemudian menuliskan olahan-olahan yang dapat dihasilkan dari 2 bahan ini dan kelemahannya apa saja dari kedua bahan ini ya. Silahkan bisa dituliskan di LKPD halaman 8. Silahkan bisa dibacakan hasil pekerjaan kelompok 2 enggak? Manfaat jahe yaitu yang pertama menurunkan berat badan, mengatasi masuk angin, meredakan batuk dan pilek. Contoh olahannya yaitu permen jahe, wedang jahe, bolu jahe. Kemudian analisa sifat bahan. Rasanya yang pedas, bertekstur keras dan banyak seratnya, berwarna putih kekuningan dan tidak bisa dikonsumsi secara langsung sehingga harus diolah. Kemudian manfaat buah naga. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu melancarkan pencernaan. Contoh olahan buah naga, puding buah naga, jus buah naga, permen buah naga, dan lain-lain. Kemudian analisa sifat bahan, berbentuk bulat lonjong, warna kulit merah jambu, dihiasi sulur atau sisik berwarna hijau, bisa dikonsumsi secara langsung. Nah, di depan sini Bu Eni sudah menyediakannya, ada buah naga dan ada jahe. Apakah jahe ini bisa langsung kita konsumsi? Ya. Buah naga di sini ada buah naga tapi yang sudah terbuka ya. Kira-kira di sini tahannya berapa hari ya? 1 bulan tahan tidak ya? Kira-kira kalau kita diminta untuk mengolah hasil kedua
bahannya tadi ya. Nah, di situ bisa dianalisa proses-proses apa yang perlu kalian cermati baik-baik sehingga nanti dihasilkan serbuk, naga, dan jahe yang bagus gitu ya. Karena di sini ada 4 kelompok, jadi saya bagi saja 2 kelompok membuat buah naga dan 2 kelompok lagi memproses jahe. Itu ya Mas ya. Tapi sebelum praktikum silakan kamu kerjakan pretest di scan barcode tersebut ya, silakan bisa dikerjakan minimal dapat 70 untuk dapat melanjutkan praktikum ya. Nah, kelompok 1 sudah siap? Sudah siap kelompok 1 ya? Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Oke, silakan bisa praktikum dengan diagram layar yang sudah kamu buat ya. Awal praktikum bersih, akhir praktikum juga harus kembali bersih tempatnya. Paham ya? Paham. Memonitor berapa massa yang dihasilkan, warnanya bagaimana, rasanya seperti apa, dan tekstur yang dihasilkan seperti apa ya, Pak ya. Iya. Kemudian masuk ke menguji hasil praktikum. Dari hasil yang sudah dituliskan tadi, silakan nanti dibandingkan dengan referensi yang ada ya. Dan lanjut ke tahap 5, mengevaluasi, berarti kelompok masing-masing diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan proses kristalisasi tadi berhasil ya. Dalam praktikumnya itu apa saja faktor-faktornya? Proses kristalisasi ini bahan yang mengkristal adalah senyawa padat atau mudah terlarut terlalu panas. Apabila larut yang ditemukan pada keadaan panas dan didinginkan, senyawa terlarut berkurang kelarutannya dan mengendap membentuk kristal yang berlebih. Faktor yang mempengaruhi hasil proses kristalisasi yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah konsentrasi larutan, dan yang ketiga adalah pemakaian. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Untuk yang buah naga mungkin ada yang berbeda hasilnya. Dan ulangi. Warnanya merah muda. Warnanya merah muda ya, warnanya lebih berwarna ya. Iya. Iya, buah naga. Terus terkait dengan teksturnya bagaimana? Teksturnya pakai. Pertemuan hari ini kita sudah melakukan beberapa praktikum ya, sudah dari awal belajar apa itu materi apa saja yang dibacakan tadi, kemudian dari kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal besar dalam keadaan murni dari larutannya. 4 jenis perangkat kristalisasi Ya. industri. Yang pertama yaitu namanya Swensen-Walker. Yang kedua itu namanya Forced Circulating Liquid Evaporator Crystallizer. Yang ketiga itu ada Draft Tube Bevel Crystallizer. Dan yang keempat ada Gas Fired Tank with Internal. Proses kristalisasi terjadi setelah proses evaporasi. Ketika proses evaporasi selesai, suhu diturunkan sehingga akan terjadi pendinginan pada zat yang menyebabkan zat tersebut memadat dan mengkristal. Kristalisasi terjadi pada gula yang terkandung dalam zat. Bagus ya, kristalisasinya pada Gula. gula ya, gitu ya. Sekarang bisa mengerjakan proses ya, bisa di scan barcode-nya dan dikerjakan di HP masing-masing. Sekali lagi, jika tidak punya kuota
pembelajarannya untuk pertemuan kali ini, proses kristalisasi apakah menyenangkan? Ini kita bisa praktek langsung gimana cara pembuatan minuman serbuk gitu dari buah-buahan. Ya. Berhasil membuat praktikum minuman serbuk buah naga. Ya. Ya, langsung bisa berhasil ya. Ya. Yang membuat buah naga warnanya cantik seperti orangnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang filtrasi ya. Jadi nanti untuk bahan ajar saya kirimkan di Google Classroom, bisa kamu baca sebelum pertemuan yang akan datang. Itu ya Mbak ya Mas ya. Silakan LKPD dan bahan ajarnya bisa dikumpulkan kembali. Minta tolong Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa yang piket dulu sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.